kan mengembangkan desanya biar maju, biar masyarakat itu tidak kerja kemana-mana, biar gak keluar lah. Meski status resmi kampung halaman belum jelas, kehidupan masyarakat Sendi tetap terus berjalan. Satu demi satu, rumah dibangun, meski sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan tidak pernah terbit. Nenek Sumarli misalnya, di usia senjanya, ia tetap harus berjuang melanjutkan sisa usianya. Sakit itu. Sering ibu sakit? Oh, ibu boleh tahu usia sekarang berapa, Bu? Ibu lahir tahun 47. Waduh, udah 70 lebih. Ini masih ke hutan nih, masih seger gitu. Alhamdulillah. Ibu nggak pernah sakit-sakit di kayak yang agak parah, kayak apa. Paling-paling ibu sakit kepala sedikit. Kalau gitu sakit pinggang kan ini sudah biasa kan ibu. Masuk ke hutan terus itu. Tak punya pilihan lain, warga masih kerap memanfaatkan lahan hutan produksi untuk mencari penghidupan, meski selalu dibayangi teguran petugas. Sini aja dulu ya. Tapi sebenarnya kan ini wilayahnya mereka. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Tapi aku minta, Pak, tiap hari saya cari kayu bakar loh. Saya jangan dilarang, Pak. Saya nggak berani kompor, Bapak. Kasihan ya. Oh ya Bu, tapi jangan merusak yang Besar-besar. Enggak Pak, orang perempuan ya. Tariknya ya ini, yang keren kayak gini Pak. Saya bilang gitu. Sumarli tidak hanya menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan rumah tangganya. Ia dan sang suami juga menjual kayu hasil pencariannya ke sejumlah kawasan wisata yang mulai bermunculan. Sayangnya, tidak semua warga beruntung bisa mencari nafkah di lokasi wisata ini. Bismillah, Allah. Bu, kita ke sana, Bu, ke warung, Bu. Jadi ketika ada tempat wisata di sebuah desa, tidak berarti semua masyarakat desanya bisa tertampung untuk bisa menjadi pekerja. Yang dilakukan sama ibu dan bapak adalah menyuplai kayu bakar untuk warung-warung dan juga untuk tempat wisata. Jadi tidak semata-mata semua masyarakat bisa ditampung untuk menjadi pekerjanya. Oh ini kayunya. Oh ya. Mana sini? Sini bisa. Oh ya. Seikat kayu sebanyak ini hanya dihargai 10 hingga 20 ribu rupiah. Kebutuhan terbesar adalah untuk memasok warung makan. Satu ikat. 20 ya. Oke. Terima kasih, Mbak. Mari. Potensi wisata mulai tumbuh karena Sendi terletak di lereng Gunung Welirang, jalur wisata Mojokerto dan Kota Batu. Warung makan mulai bermunculan sejak 2017 sebagai lokasi transit bagi warga yang hendak bepergian ke kota Malang dan Batu. Sayangnya, peluang baru ini kembali redup pasca terhantam pandemi COVID-19. Sebagian besar kios tutup dan warga harus kembali terseok mencari penghasilan. Posisi Sendi terbilang strategis. Jalur Mojokerto menuju Kota Batu dan Malang membelah area permukiman warga.
Bisa dibayangkan potensi wilayah berpenduduk hampir 1.000 orang ini. Sayang, keberadaan mereka belum diakui sehingga status hukum wilayah tak juga pasti. Anda bisa bayangkan pemirsa, dalam waktu 3 tahun, tempat wisata di Sendi bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan, bahkan dari luar Mojokerto. Ini tidak semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sendi, tapi juga sebuah strategi agar Sendi bisa mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah pusat. Entah kapan mereka akan bisa mendapatkannya. Sendi yang masuk ke dalam wilayah Desa Pacet juga mendapat bagian dana desa yang cair setiap tahun. Namun masyarakat Sendi tetap bergotong royong membangun tempat wisata agar Sendi lebih dikenal masyarakat luas. Sendi kini mulai banyak dikenal masyarakat. Warga pun makin percaya diri dan berharap hal ini bisa menjadi faktor penguat peresmian berdirinya Sendi sebagai desa mandiri. Sebenarnya apa keuntungan pengakuan desa secara resmi? Salah satu yang terpenting adalah mendapatkan alokasi dana desa sendiri untuk mendongkrak kualitas perekonomian warga. Ya, itu memang suatu strategi bagaimana masyarakat satu dapat bertahan hidup, dua dapat menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, yang ketiga kemakmuran masyarakat lebih maju, yang keempat sumber-sumber air yang ada di dalam tetap terjaga, tanaman-tanaman tetap tumbuh dengan baik, sehingga masyarakat yang ada di hulu nantinya dapat menikmati sumber yang ada di hilir. Selama ini, setiap proposal proyek yang digagas warga selalu terbentur status wilayah yang belum mereka miliki. Misalnya, upaya membangun kawasan wisata kedua dengan kekuatan spot selfie atau swafoto berlatar belakang keindahan pemandangan alam. Segala upaya ini dilakukan agar warga tetap menetap di Sendi dan tidak memilih merantau ke kota lain. Para pemangku desa bahkan mendorong warga untuk memperbanyak keturunan agar jumlah penduduk Sendi meningkat signifikan. Ya buat maju, biar masyarakat itu gak kerja kemana-mana, biar gak keluar kan, kemana itu, biar kerja di buminya sendiri, di kampungnya sendiri. Jadi ini strategi supaya orang-orang tidak merantau meninggalkan desa ya? Ini kan mengembangkan desanya biar maju. Kasus sengketa tanah ini terbilang berlangsung turun-temurun selama bertahun-tahun. Tapi kini, warga dan PT Perhutani sama-sama mengendurkan kepalan tangan dan berupaya mengikhtiarkan jalan damai. Kami memang selama ini jujur saja dengan pihak Perhutani juga sudah mencoba untuk mensinkronkan ya status tanah ini, ya walaupun belum secara resmi milik warga, tapi sudah mereka sudah menempati dan bahasanya sudah tahu sama tahu gitu. Dan Perhutani memaklumi keadaan ini dan kami sedang ikhtiar ini, ikhtiar untuk memperoleh hak-hak itu lewat Kementerian KLHK.